Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama kami kelompok 2 yang beranggotakan M. Efrianto Putra, Aksal Reskika, Rachel Natasha. Masih berhubungan dengan manajemen pemasaran. Di bagian ketiga kita belajar tentang berhubungan dengan pelanggan. Di bagian 3 kita akan membahas 2 bab, yaitu bab 6 menganalisis pasar konsumen dan bab 7 menganalisis pasar bisnis. Bab 6 menganalisis pasar konsumen. Di bab 6 kita akan belajar 4 sub. Sub yang pertama, apa yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sub yang kedua, proses psikologis kunci. Sub yang ketiga, proses keputusan pembelian model 5 tahap. Sub keempat, teori keputusan perilaku dan ekonomi perilaku. Apa yang mempengaruhi pasar konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu atau organisasi dalam hal memilih, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pemasar harus sepenuhnya memahami teori dan realitas perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh 3 faktor: faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Faktor budaya, pemasar harus memperhatikan dengan cermat nilai-nilai budaya di setiap negara untuk memahami cara terbaik memasarkan produk mereka yang sudah ada dan menemukan peluang untuk produk baru. Setiap budaya terdiri dari lebih kecil subkultur yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik bagi anggotanya. Subkultur termasuk kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Ketika subkultur tumbuh besar dan cukup makmur, perusahaan sering merancang program pemasaran khusus untuk melayani mereka. Faktor sosial. Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial mempengaruhi perilaku pembelian. Mereka memaparkan individu pada perilaku dan gaya hidup baru. Mereka mempengaruhi sikap dan konsep diri, dan mereka menciptakan tekanan untuk konformitas yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merek. Jika pengaruh kelompok referensi kuat, pemasar harus menentukan cara menjangkau dan mempengaruhi pemimpin opini kelompok. Sebuah pemimpin opini adalah orang yang menawarkan saran atau informasi informal tentang produk atau kategori produk tertentu, seperti merek mana yang terbaik atau bagaimana produk tertentu dapat digunakan. Faktor pribadi. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi keputusan pembeli antara lain meliputi usia, pekerjaan, keadaan, ekonomi, kepribadian, dan konsep diri, serta gaya hidup. Karena banyak di antaranya berdampak langsung pada perilaku konsumen. Penting bagi pemasar untuk mengikuti dengan cermat. Proses psikologis kunci. Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah respons rangsangan yang diperlihatkan oleh konsumen itu sendiri. Tugas pemasar juga harus memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara kedatangan rangsangan pemasaran dari luar dan keputusan pembelian akhir. Di dalam proses psikologis kunci, kita akan belajar 5 hal: motivasi, persepsi, pembelajaran, emosi, dan juga memori. A. Motivasi. Setiap orang memiliki kebutuhan di waktu tertentu. Beberapa kebutuhan tersebut dibagi menjadi 2, biogenik dan psikogenik. Kebutuhan biogenik muncul dari keadaan fisiologis ketegangan seperti lapar, haus, atau ketidaknyamanan. Kebutuhan lainnya adalah psikogenik. Mereka muncul dari keadaan ketegangan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan kepemilikan. Kebutuhan menjadi motif. Ketika itu dibangkitkan ke tingkat intensitas yang cukup untuk mendorong kita bertindak. B. Persepsi. Definisi persepsi. Orang yang termotivasi siap untuk bertindak, bagaimana dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi. Persepsi sendiri adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menginterpretasikan input informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang bermakna. Proses persepsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, perhatian selektif, kedua, distorsi selektif, dan yang ketiga, retensi selektif. Perhatian selektif adalah alokasi kapasitas pemrosesan untuk beberapa stimulus. Distorsi selektif adalah kecenderungan untuk menafsirkan informasi dengan cara yang sesuai dengan prasangka kita.
Retensi selektif adalah proses yang cenderung mengingat poin bagus tentang produk yang kita sukai dan melupakan poin bagus tentang produk pesaing. C. Pembelajaran. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari, meskipun banyak pembelajaran bersifat kebetulan. Para ahli teori belajar percaya bahwa belajar dihasilkan melalui interaksi antara dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan, dan penguatan. Teori pembelajaran ini mengajarkan pemasar bahwa mereka dapat membangun permintaan untuk sebuah produk dengan mengasosiasikannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan pertanda yang memotivasi, dan menyediakan penguatan positif. D. Emosi. Tanggapan konsumen tidak semuanya bersifat kognitif dan rasional. Banyak yang mungkin emosional dan memunculkan berbagai jenis perasaan. Sebuah merek atau produk dapat membuat konsumen merasa bangga, bersemangat, ataupun percaya diri. Sebuah iklan dapat menciptakan perasaan geli, jijik, ataupun heran. Pemasar semakin menyadari kekuatan daya tarik emosional, terutama jika hal ini berakar pada beberapa aspek fungsional atau rasional merek. E. Memori. Psikolog kognitif membedakan antara memori jangka pendek atau bisa disebut short term memory dan memori jangka panjang yang bisa disebut long term memory. Proses memori adalah proses yang sangat konstruktif karena kita tidak mengingat informasi dan peristiwa secara lengkap dan akurat. Proses keputusan pembelian, model 5 tahap. Pengenalan masalah. Mengenali masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Contoh rangsangan internal, lapar, haus, dan seks, sehingga naik ke tingkat ambang dan menjadi dorongan. Contoh rangsangan eksternal, ketika seseorang melihat orang lainnya memiliki barang baru dan hiburan di tempat baru yang memicu untuk melakukan proses pembelian. Di sini pemasar perlu mengidentifikasikan keadaan yang memicu. Pencarian informasi. Konsumen sering hanya mencari informasi terbatas. Konsumen hanya melihat satu toko dan hanya 30% yang melihat dari satu merek peralatan. Konsumen dapat berubah ketika ada perhatian yang meningkat. Dampaknya ialah seseorang menjadi lebih mudah menerima informasi tentang suatu produk. Dapat dibedakan menjadi 2 tingkat. Tingkat yang pertama, perhatian yang meningkat. Pada tingkat ini, seseorang menjadi lebih mudah menerima informasi tentang suatu produk. Dan tingkat yang kedua adalah pencarian informasi aktif, dalam artian mencari bahan bacaan, menelpon teman, online, atau mengunjungi toko untuk mempelajari produk. Evaluasi alternatif. Bagaimana konsumen memproses informasi merek kompetitif dan membuat keputusan nilai akhir? Tidak ada proses tunggal yang digunakan oleh semua konsumen atau oleh satu konsumen dalam semua situasi pembelian. Ada beberapa proses dan model terbaru untuk melihat konsumen, membentuk penilaian sebagian besar atas dasar sadar dan rasional. Keputusan pembelian. Konsumen membentuk preferensi di antara merek-merek dalam kumpulan pilihan dan mungkin juga membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan niat pembelian, konsumen dapat membuat sebanyak 5 sub keputusan, mulai dari merek, dealer, kuantitas, waktu, dan juga metode pembayaran. Model nilai harapan adalah model kompensasi, di mana hal-hal baik yang dirasakan tentang suatu produk dapat membantu mengatasi hal-hal buruk yang dirasakan. Namun, konsumen seringkali mengambil jalan pintas mental yang disebut heuristik atau aturan praktis dalam proses pengambilan keputusan. Perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami disonansi atau proses tidak kenyamanan karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain dan akan waspada terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Komunikasi pemasaran harus memberikan keyakinan dan evaluasi yang memperkuat pilihan konsumen dan membantunya merasa nyaman dengan merek tersebut. Oleh karena itu, pekerjaan pemasar tidak berakhir dengan pembelian. Pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan penggunaan dan pembuangan produk pasca pembelian. Teori keputusan perilaku dan ekonomi perilaku. Menurut penelitian dan lainnya adalah bahwa perilaku konsumen sangat konstruktif dan konteks keputusan sangatlah penting. Memahami bagaimana efek ini muncul di pasar dan dapat menjadi sangat penting bagi pemasar. Teori keputusan perilaku dan ekonomi perilaku dibagi menjadi 2. Yang pertama heuristik keputusan dan yang kedua adalah framing. A.
Heuristik keputusan. Heuristik umum yang terjadi adalah dengan pengambilan keputusan non-kompensasi. Heuristik lainnya berperan dalam pengambilan keputusan sehari-hari ketika konsumen meramalkan kemungkinan hasil atau peristiwa di masa depan. Ada 3 heuristik yang biasa dilakukan oleh konsumen, yaitu heuristik ketersediaan, heuristik representatif, dan heuristik penjangkaran dan penyesuaian. B. Framing. Framing keputusan adalah cara di mana pilihan disajikan dan dilihat oleh pembuat keputusan. Efek framing dalam iklan kooperatif, di mana merek dapat menempatkan kaki terbaik ke depan dengan membandingkan dirinya dengan yang lain dan dengan produk baru. Konsumen dapat lebih memahami fungsi dan fitur produk baru dengan melihat produk tersebut dibandingkan dengan produk yang ada. Bab 7. Menganalisis pasar bisnis. Di bab 7 terdapat 7 sub yang akan dijelaskan oleh teman saya, M.F. Rianto Putra dan juga Rachel Natasha. Apa sih pembelian dalam organisasi? Menurut definisi sendiri, pembelian organisasi sebagai proses pengambilan keputusan di mana organisasi formal menetapkan kebutuhan akan produk dan layanan yang dibeli dan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih di antara merek dan pemasok alternatif. Jadi, pembelian organisasi sendiri yaitu meliputi layanan yang akan dibeli apa saja sih, yaitu adalah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih di antara merek dan pemasok alternatif. Selanjutnya adalah peserta dalam bisnis proses pembeli. Agen membeli yaitu dipengaruhi dalam situasi pembeli di mana kembali langsung dan pembelian ulang yang dimodifikasi, sedangkan karyawan lain lebih berpengaruh dalam situasi pembelian baru. Jadi karyawan sendiri itu lebih berpengaruh dalam situasi pembelian yang baru, bukan yang lama. Untuk selanjutnya adalah proses pembelian dan penggadaan. Apa sih itu? Yaitu adalah pembelian bisnis mencari paket manfaat tertinggi. Contohnya adalah ekonomi, teknis, layanan, dan sosial. Dalam kaitannya sendiri dengan biaya penawaran pasar, kekuatan identitas mereka untuk membeli akan menjadi fungsi dari perbedaan antara manfaat yang dirasakan dan biaya yang dirasakan. Jadi proses pembelian dan penggadaan itu memiliki fungsi dari perbedaan antara manfaat itu sendiri yang akan dirasakan dan biaya yang dirasakan. Di sini kita bisa melihat tahapan-tahapan dalam proses pembelian. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Seperti yang katanya pertama yaitu kita dikenalkan dengan masalah-masalah. Yang kedua adalah uraian kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Setelah pengenalan masalah, dilanjut dengan uraian kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Yang selanjutnya adalah pencari pemasok. Setelah diuraikan kebutuhannya dan umum dan spesifikasi produknya, kita harus mencari pemasok. Setelah mencari pemasok, dilanjut juga menggunakan permohonan proposal. Jadi kita membuat permohonan proposal. Setelah membuat proposalnya sudah jadi, selanjutnya adalah pemilihan pemasok. Setelah mencari permohonan proposal, kita harus melakukan pemilihan yaitu pemasok. Setelah pemilihan pemasok, kita juga harus mengetahui lebih lanjut nih spesifikasi rutin dari pesanan itu sendiri. Setelah dicek semuanya, yang terakhir adalah tinjauan kinerja. Jadi tahapan-tahapan dalam proses pembelian yaitu adalah pertama pengenalan masalah, yang kedua uraian kebutuhan umum, yang ketiga pencarian pemasok, yang keempat permohonan proposal. Setelah itu pemilihan pemasok dan spesifikasi rutin dari pesanan itu sendiri, dan yang terakhir adalah tinjauan kinerja. Itu mengembangkan bisnis yang efektif untuk program pemasaran bisnis. Pemasaran bisnis ke bisnis menggunakan setiap alat pemasaran yang mereka miliki untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Ada 3 alat pemasaran yang digunakan, yaitu kegiatan komunikasi branding, sistem jual beli, dan peran layanan. Mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Pemasok bisnis dan pelanggan mengeksplorasi berbagai cara untuk mengelola hubungan mereka. Mayoritas didorong sebagian oleh manajemen rantai pasokan, keterlibatan pemasok awal, dan aliansi pembelian. Dari hal tersebut menghasilkan 3 hal yang berhubungan dengan pemasaran, yaitu manfaat koordinasi vertikal, risiko dalam hubungan bisnis, dan peluang dalam hubungan bisnis. Pasar kelembagaan dan pemerintah. Pasar kelembagaan terdiri dari sekolah, rumah sakit, panti jompo, penjara, dan lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka rawat.
Di sebagian besar negara, organisasi pemerintah merupakan pembeli utama barang dan jasa. Tak terasa selesai sudah kelompok kami menyampaikan materi yang berhubungan dengan pelanggan yang dibagi menjadi dua, yaitu menganalisis pasar konsumen dan juga menganalisis pasar bisnis. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah pentingnya bagi pemasar mendekati konsumen mulai dari pembelian hingga selesai pembelian itu terjadi, guna untuk mencapai tujuan pemasar itu sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat menambah wawasan dan ilmu untuk rekan-rekan semua yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Kelompok kami pamit mengundurkan diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.